Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, saya senang banget hari ini karena bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Hal apa sih yang akan saya bahas hari ini? Yaitu backtest. Sangat penting ya teman-teman melakukan backtest sebelum teman-teman terjun ke akun real. Nah, video ini saya dapetin idenya dari Mas Darwin sih. Mas Darwin ini kebetulan salah satu member atau anggota grupnya di Telegramnya Jaripedia. Kemarin tadi pagi beliau ngechat saya. Beliau request nih gimana cara saya melakukan backtest. Nah, di video ini akan saya demonstrasikan bagaimana cara saya melakukan backtest. Strategi apa yang saya akan backtest adalah confirmation entry menggunakan time frame 55 menit dan saya akan ngecek curve-nya di H1. Di D1. D1 untuk curve, M55 atau M60 untuk time frame entry, untuk adjust proximal sama distalnya. Nah, di luaran sana banyak sekali tools yang beredar teman-teman. Bisa TradingView, bisa apa? Banyak sekali, saya nggak hafal teman-teman. Tapi yang akan saya gunakan di sini adalah TradingView. Mengapa saya menggunakan TradingView? Toolsnya lengkap dan saya sudah terbiasa menggunakan TradingView. Di samping itu, TradingView menyediakan gratis. Kebanyakan tools-tools di luar sana mereka one time payment atau langganan sih untuk ngetes strategi kayak gini. Nah, kalau di TradingView kita bisa start dari gratis. Nah, kalau teman-teman mau lebih istilahnya? Lebih mantap lagi, teman-teman bisa langganan yang pro nih teman-teman. Saya nggak disponsori TradingView sama sekali. Saya murni karena appreciate aja sama TradingView menyediakan tools yang cukup lengkap nih. Kalau nggak salah start dari $5 kayaknya per bulan teman-teman. Yang paket rookie itu sudah cukup banget sih untuk teman-teman yang baru memulai. Alright, kita akan backtest saja langsung menggunakan style trading follow trend ya, follow trend. Saya nggak akan counter trend kali ini dengan menggunakan para EMA 200, 100, 50 dan berapa nih? 20. Alright, kita akan backtest selama 1 bulan. Januari 2021 sampai hari ini. Sekarang tanggal berapa sih? Februari tanggal 8 ya sampai hari ini. Sebulan lebih dikit lah ya. Sebulan lebih dikit akan kita backtest. Pair pertama kita menuju ke Euro USD. Favorit semua umat nih kayaknya. Euro USD. Kita bisa menggunakan fitur GoTo teman-teman. Nah, ini yang jadi menarik kenapa teman-teman saya sarankan menggunakan TradingView. Teman-teman bisa pakai fitur GoTo. Di sini ALT plus G shortcut di keyboardnya. Klik. Kemudian teman-teman bisa mundur aja ke tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Oke. Klik ini. Sudah terarah ke sana, teman-teman bisa pencet tombol replaynya. Set. Oke, teman-teman bisa masuk ke sini. Arahkan merah-merahnya ini, garis merah vertikal ini ke tanggal 1 Januari. Alright. Clear. Setelah itu gedein lagi chartnya. Clear, kita tunggu EMA-nya loading. Nah, sambil nunggu EMA loading, kita siapin dulu spreadsheet-nya sama Google Slide-nya. Saya pakai fitur layanan Google ya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai Google Drive, kemudian New, Google Sheet, gimana sih bacanya situlah ya pokoknya ya, sama Google Slides. Oke. Dua ini yang Google Sheet ini untuk nyatet kayak Excel gitu, kemudian Google Slide ini kayak presentation. Jadi kita akan catat gambarnya juga. Screenshot gambarnya, kemudian teman-teman tujuannya apa sih? Kita rekam itu semua. Jadi tujuannya sekali lagi untuk teman-teman bisa pelajari lagi di kemudian hari supaya teman-teman lebih terasa lagi. Kalau teman-teman terbiasa melihat gambar-gambar yang cantik, teman-teman akan jauh lebih enak sih entry-nya, nggak bingung-bingung lagi. Ini entry di mana ya? Ini entry di mana ya? Ada areanya ada 2 nih, saya ambil yang mana ya? Dan seterusnya ya. Itu akan muncul banyak pertanyaan kalau teman-teman nggak backtest. Nah, itu akan menjawab pertanyaan kita nih. Sebenarnya tujuan backtest ada banyak teman-teman. Selain melatih kepekaan teman-teman atau kelihayan teman-teman dalam melihat area yang oke, teman-teman juga bisa mendapatkan ini yang namanya kepercayaan diri. Sekali lagi kalau teman-teman entry nggak akan ada lagi keraguan ya kan. Misalkan nih saya entry, rule saya begini. Kalau teman-teman punya style sendiri yang terbukti making money, entah meskipun saya entry modelnya bagaimanapun, teman-teman cuek aja sama saya ya enggak. Teman-teman akan cuek dan tetap yakin dengan datanya. Misalnya nih, katakan nih guru saya Mas Duyan Anggara nih entry, tetapi menurut saya nggak oke ya, nggak saya entry teman-teman. Kalau dulu kan saya masih sering jiplak-jiplak belajar dari beliau, tetapi karena kita ya sama-sama berkembang,
dan saya juga punya datanya untuk data yang terbukti making money di backtest maupun forward test, teman-teman. Jadi saya cuek aja, nggak memperdulikan siapapun mau entry dimanapun. Kalau dulu saya masih panik tuh, misalkan nih saya buy nih di Euro USD. Ini sorry ya, saya banyak ngomongnya ya. Misalkan saya buy di Euro USD, tapi teman saya sell, loh kok sell ya? Waduh, tak jangan-jangan nanti saya loss nih, akan muncul banyak keraguan. Tetapi saat teman-teman telah menemukan datanya, saat teman-teman backtest, entah si A nge-sell, kayak entah si B nggak trading, entah si C MC, entah si D, ngapain aja terserah teman-teman. Yang penting teman-teman punya keyakinannya entry. Kalau teman-teman nggak melihat apa yang teman-teman mau ya jangan di entry, jangan memaksakan entry. Alright, oke, kita masuk ke sini. Kita sudah replay tadi. Jadi candle yang kanan hilang. Kita start dari 1 Januari 2021. Kita mau cari buy nih karena emangnya makroknya ke atas, kayak apa, kayak jarinya ke atas nih. Makroknya apa sih makrok bahasa Indonesianya, saya nggak tahu ya teman-teman. Buat teman-teman yang orang Jawa dan tahu bahasa Indonesia, tolong terjemahkan makrok itu apa. Kita mau cari setup buy kita, tapi nggak ada. Kita akan jalankan dulu. Nah, untuk menjalankannya teman-teman bisa pakai ini. Kalau teman-teman klik tombol replaynya tadi dan teman-teman mundurin ke sini tadi, teman-teman akan mendapatkan tools ini. Kecil ini teman-teman bisa geser kemanapun. Tombol play ini normal, yaitu pada layaknya tombol play pada umumnya ya. Jadi auto jalan nih, candlenya auto jalan. Ini untuk ngatur speednya. Ini untuk ngatur speednya. Semakin ke kiri semakin lambat, semakin ke kanan semakin cepat. Alright, saya mau yang medium aja. Alright, segini sudah cukup, oke. Alright, teman-teman bisa pencet tombol play, pause, atau teman-teman bisa pakai shortcut yang shortcutnya adalah shift plus arah bawah. Alright, sorry ya agak belibet teman-teman, karena saya lagi kurang fokus nih kayaknya, kurang minum air putih kayaknya, belum ada area yang oke. Saya mau jalanin cepet aja, saya mau lihat area-area yang oke. Yes, kita punya area ini teman-teman, dua area ini yang cukup oke. Drop, base drop. Meskipun drop base rally base drop ini teman-teman kelihatan. Ini rally dulu sebelum drop, ini kurang menarik, tapi oke lah kalau cuma satu candle ini, oke, masih oke. Kita mau sell, jadi kotaknya saya kasih warna merah. Jadi saya tandain dulu. Alright, di sini juga ada area yang cukup menarik di sini. Kita lihat dulu nih harga mau kemana maunya. Oke, area sell yang atas teman-teman bisa sell, bisa close, bisa cancel karena EMA 200-nya di luar area. Saya maunya deket-deket EMA 200 nih areanya ya. Kita hapus yang atas. Kita nggak jadi sell di atas. Alright, kita akan lihat harganya kayaknya masuk dan ada EMA 200 di dalam areanya, which is good. Kemudian kita lihat, kita cepetin. Alright, dan profit. Oke, kita bisa tandain tadi. Ini area merahnya. Kemudian teman-teman bisa pakai yang namanya toolsnya ini, namanya ini short position. Ada long position untuk buy, short position untuk sell. Tujuannya apa tools ini? Tujuannya untuk menghitung RR-nya. Karena saat ini saya short, saya pilih short position yang tadi ya. Ini simbolnya. Atau teman-teman saya ulangi lagi. Klik di sini short position. Klik, kemudian arahkan ke proximal. Yang atas arahkan ke distal. Kita akan lihat SL-nya berapa pips. Kita lihat ETR-nya 747 pips. Oke, kita mau bulatin ke atas jadi 800 poin atau 80 pips. Alright, 80 pips, 5%-nya adalah 4. Jadi saya mau tambahkan 4 plus spread, jadi saya tambahkan 5. 28 ditambah 5 sama dengan 33. Saya bulatkan ke bawah entry-nya. Alright. Kita bisa arahkan ininya. Ini jadi kalau mau geser tinggal klik, arahkan pakai tombol kanan atau ke tombol kiri, teman-teman. Alright. Yes, harga sudah turun ya. Kita TP, teman-teman di sini. TP cukup oke, TP sekian ya, TP 5,78. Cukup jauh TP-nya. Setelah itu kita lihat ya ke daily-nya, ke curve-nya, teman-teman. Kita lihat profit zone-nya terbuka sampai mana. Profit zone-nya terbuka saya rasa sampai sini. Kita bisa lihat floor-nya saya kasih warna hijau. Kalau teman-teman mau ultimate target nahan profitnya sampai mana, TP terjauhnya saran saya berarti sampai sampai area hijau ini. Karena area hijau ini adalah area demand di daily, di mana daily ada time frame curve saya
Harga rally masih floating profit teman-teman, dan close final target. Alright, final targetnya sekitar sini ya. Final targetnya 1/6 kalau teman-teman hold sampai final target. Nah, biasanya kapan saya menggunakan final target? Biasanya kalau saya melihat profit zone-nya open dan saya pasti melakukan trailing stop. Oke, di sini yang akan saya contohkan, saya akan rekap aja sampai 1/3. Setelah itu, setelah teman-teman datanya sudah terkumpul, teman-teman bisa melakukan screenshot menggunakan tools yang di pojok ini, namanya take a snapshot, Alt+S, shortcut keyboardnya ya. Kita pencet aja di sini, klik. Copy URL-nya teman-teman, copy URL-nya, kita rekap ke Excel. Jadi kita tadi punya afternya ya, gambar afternya di sini. Before-nya, untuk before-nya teman-teman bisa kembali pakai tools yang namanya jump to, klik dan klik di area sini. Alright, kita bisa take a snapshot juga nih, klik, copy URL-nya, masuk ke sini before. TP-nya kita catat 1, TP2 dan TP3. Alright, ini kenapa kehapus ya? Pair tadi kita catat Euro USD, misalkan time frame-nya berapa? 60, positionnya short. Tanggalnya kita entry nanti aja supaya cepat. Ini stylenya para MA. Scoringnya kalau tadi saya lihat ini scoring maksimal teman-teman, 1 2 3, yes, oke. 1 1 1 2, scoringnya 5 untuk structure. Locationnya nggak saya tulis karena auto mata saya melihat locationnya gimana. Clear dan kirinya clear dan nggak banyak transaksi. Saya maunya kayak gitu aja sih, simple. Alright, kita bisa cepetin lagi. Kita akan cari posisi yang lain kalau ada ya teman-teman. Kita lihat posisi yang lain. Kalau nggak ada, mungkin kita butuh 2 atau 3. Contoh aja. Kita ketemu yang TP nih, nggak adil kalau nggak SL nih. Enggak teman-teman, bercanda. Siapa yang mau SL ya kan? Kalau backtest sih nggak ada resiko teman-teman. Teman-teman ya silakan backtest untuk ngumpulin data aja. Kalau di real account ya jangan sampai SL. enggak teman. SL itu wajar banget. Win rate saya aja di TP 1/1 mungkin sekitar nggak lebih dari 70% teman-teman, 60 sekian. Kalau 70% ke atas itu pas lagi hoki aja. Kalau di TP2 rata-rata 40%, TP3 rata-rata ya sekitar 30 sekian persen ya teman-teman. Kalau di TP3 saya ya. Alright, nggak ada area yang cantik. Ini ada area sih sebenarnya drop is drop, tetapi saya nggak suka karena EMA-nya belum masuk. Sah-sah aja kalau mau sell di sana teman-teman. Tapi kalau saya nggak mau sell di sana. Kita sudah tanggal berapa nih? Ini ada area yang oke sebenarnya. Drop is drop, tapi sudah ke fill cukup dalam, kita nggak mau ke sana lagi. Kita akan lihat cepetin atau teman-teman mau pakai tombol play juga boleh, tapi kelambatan ya kalau ini. Saya lebih suka pakai ini. Pakai shortcut keyboardnya shift plus arah kanan. Jadi tadi itu saya pencet tombol shift plus arah kanan. Ada area yang cantik teman-teman, tapi EMA-nya masih jauh. EMA-nya masih jauh, EMA 200-nya masih di atas sana. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Yes, dan berakhir ternyata. Ternyata cuma satu setup ya, sebulan Euro USD, ngeri. Audi USD deh, kita random lagi Audi USD. Yang non USD deh, non USD. Euro apa ya? Audi CAD maybe, Audi CAD. Audi CAD ini entry yang kemarin ya. Kita hapus dulu. Kemudian kita mau ke tanggal 1 bulan 1 2001. Go to. Teman-teman klik ini, klik muncul. Pencet warnanya, warna biru tadi. Mana tadi ya? 01 bulan 01 tahun 2021. Klik tombol replay-nya. Kemudian klik di area mana teman-teman mau menghilangkan candle yang sebelah kanannya. Oke. Candle sebelah kanan sudah hilang, kita tunggu EMA-nya loading. Video ini sudah berapa menit nih? Video ini sudah 14 menit ya, nggak apa-apa lah, maksimal setengah jam lah, supaya teman-teman nggak bosen juga ya. Audi CAD, nggak ada area yang cantik, saya nggak mau buy di sana, nggak ada area yang cantik, meskipun bisa aja. Ini area cukup oke ini kayaknya. Kalau kita ke 60 mungkin kelihatan rally base rally. Oh enggak, ya saya nggak entry teman-teman. Kalau nggak ada ya nggak entry. Sesimpel itu, jangan memasakkan entry juga sih.
Oke, kita mau backtest lagi. Mana nih? Saya mau buy, posisinya masih buy tapi nggak ada yang oke. Ini ada area rally base rally cukup oke, tetapi di luar EMA. Saya nggak mau ngapa-ngapain kalau di luar EMA. Ini ada yang oke, secara struktur boleh-boleh banget sih. Tapi ranging di sini, white space, saya nggak mau buy. Terbukti harga SL dong kalau sell di sana. White space, yes, white space tadi saya nggak mau ngapa-ngapain. Oke, kita lihat, kita cepetin, nggak ada area yang cantik, mana ya? Audi CAD. Oke. Ini ada rally base rally, tapi sekali lagi masih di white space, saya nggak mau ngapa-ngapain. Alright, ada area rally base rally cantik, tapi di luar EMA, hasilnya SL. Selamat, hari ini diselamatkan oleh EMA. Ini ada area yang cantik teman-teman, tapi EMA masih jauh. Mana nih ya? Drop base drop itu cantik, tapi EMA-nya masih jauh. Kita juga punya sell area yang di atasnya lagi, yang ada di dekat-dekat EMA. Tapi area yang merah ini jadi kurang menarik karena di dalam white space. Sebenarnya sah-sah aja sih. Kalau teman-teman mau entry ya sah-sah aja. Oke deh, kita entry yang di sini ya. Kita lihat apakah harga masuk. Yes, harga masuk. Yes, harga masuk ternyata nggak bisa sampai itu. Kita SL ya, ini SL. Kita catat aja SL. Kita cancel yang di bawah, kita entry yang atas. Oke, kita punya area ini teman-teman. Drop bridge drop juga atasnya. Seharusnya kalau secara rule yang saya ikutin, teman-teman harus menggabungkan keduanya ini. Alright, harus menggabungkan keduanya ini kalau ada area yang berhimpitan. Kayak gini teman-teman bisa ambil dari drop base drop yang bawah, kemudian dari drop base drop yang atas. Teman-teman bisa incorporate, gabungin jadi satu. Benar nggak sih? Incorporate itu apa sih? Incorporate. Gabungin ya. Saya takut salah. Yes, gabungin. Jadi teman-teman bisa gabungin itu jadi satu, teman-teman. Alright. Yes, ini bisa teman-teman sell di area sana. Oke. Dan TP, teman-teman. TP kita catat. Kalau teman-teman sell yang bawah, teman-teman SL. Kalau teman-teman mengambil yang atas doang, nggak sah karena di luar EMA. Jadi teman-teman harus incorporate ini supaya teman-teman sah entry-nya. Karena ada EMA 100 dan 200 di sana. Oke, ini sah teman-teman. Ini sah. Alright. Kita bisa gabungkan ke sana dan kita masih TP. TP1, TP2, teman-teman bisa screenshot, paste ke sini. Dan seterusnya, berulang kali seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah backtest, teman-teman akan merasa capek juga sih. Awalnya memang capek ya, saya akuin teman-teman capek. Tetapi kita fokus ke tujuannya. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, saya selalu fokus sama tujuannya. Jadi saya nggak merasa capek teman-teman. Ya memang dicicil, nggak sehari satu pair, nggak sehari langsung 20 pair gitu ya kan. Sehari saya mungkin cuma 3 atau 2. Misalkan nih yang barusan saya backtest di tahun 2020 ada ini misalkan nih. Misalkan confirmation entry. Ini saya backtest nih. Tahun-tahun sebelumnya juga saya backtest teman-teman. Setiap sekali saya nganggur, saya selalu backtest. Kebanyakan hari Sabtu Minggu sih. Karena kan tangan saya gatel harus charting nih. Karena Sabtu Minggu tutup ya saya manfaatin aja untuk backtest. Nah saya backtest di 28 pair nih teman-teman. Confirmation entry di 2020 ini yang barusan saya tes. Kalau yang 2019 teman-teman juga kayaknya udah pernah saya share juga sih ya kan. Nah caranya sama seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lakuin ini semuanya. Cari aja yang EMA 200-100. Batasan dirinya terserah. Kalau teman-teman yang paham white space boleh. Kalau yang paham scoring boleh di scoring juga. Apapun parameternya bisa teman-teman tracking. Nah saat teman-teman mengetahui dan sudah tracking. Misalkan saya bukain deh yang lama ya. Trading journal. Lawas nih. Ini lawas nih mulai dari 2000 sekian. Ini saya backtest juga. Ini yang backtest aja deh. Ini saya backtest di mana nih? Ini enggak semua ya saya backtest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pair. 8 pair. Ini semuanya saya tracking teman-teman. Kita buka ya UJ. UJ kita lihat UJ. Kita punya setahun nih, kita punya 2019 nih. Kita punya 11 entry. Dan hasilnya 1 R, 4R TP2 dan minus 7R di TP3. Ini sebelum saya mengenal white space ya teman-teman. Saya cukup selamat saat saya mengenal white space sih. Ini TP3-nya. Jadi kalau masalah TP itu strukturnya berpengaruh, tapi yang lebih penting location-nya teman-teman.
Nah ini hasilnya seperti ini. Saya tracking aja semuanya. Hasilnya gimana pun bebas. Ini scoringnya semuanya. Oke. Climate-nya gimana? Ini saat saya masih menggunakan rule climate teman-teman. Untuk menentukan tren. Saya sudah nggak pakai ini climate. Saya pakai Paraema. Bisa tergantikan sama RSW juga. Dan banyak hal teman-teman yang berubah memang. Ini kayak flashback aja, saya ingat-ingat backtest ini. USD-CAF teman-teman, ini contoh aja ya. Ini kayaknya belum selesai ya backtestnya. Oh, apakah memang jarang sekali USD-CAF ya, ada areanya. Kita lihat yang paling banyak nih, AUD USD. Setahun ya rata-rata belasan lah ya per pairnya berarti ya. Hasilnya teman-teman bisa lihat TP1, TP2, TP3 aman. Teman-teman juga bisa filter nih. Kalau teman-teman sudah punya ini datanya, teman-teman bisa filter. Misalkan nih, saya mau lihat yang TP123. Bisa filter dong. TP3 aja. Yes, saya mau area yang TP3 aja. Gimana sih bentukannya? Berarti bentukannya kayak gini. Teman-teman bisa belajar langsung dari gambarnya. Oh, yang bisa TP3 itu ternyata area ini, rally base rally base rally. Oh, ternyata kayak gitu. Ternyata apa istilahnya kalau rally base rally base rally? Saya lupa istilahnya, teman-teman. Jadi ada dua area yang berdekatan itu lebih kuat. Ini ada area rally base rally. Oh, ternyata ini saya first touch-nya. First touch-nya berarti probability-nya semakin oke. Saya masih belum pakai rule Paraema ini ya, teman-teman. Saya hanya murni EMA 9. Hampir sama sih, teman-teman, hampir sama. Cuma lebih enak aja kalau pakai Paraema. Oke. Ini teman-teman bisa lihat nih hasilnya gimana nih. Ini TP juga ya, TP3 semua ya. Teman-teman bisa masuk di sana. Ini garis entry-nya, garis putus-putus ini SL-nya, teman-teman bisa lihat. Rally base rally. Sekali lagi rally base rally-nya cantik, candle-nya nggak begitu penting sih jumlah candle-nya. Tetapi kalau lebih dari 6 saya sarankan jangan di entry ya. Karena scoring-nya cukup rendah. Tapi kalau teman-teman punya skor tambahan yang lain, teman-teman sah-sah aja entry. Teman-teman bisa short nih, short. Misalkan teman-teman short nih yang selalu ini selalu apa istilahnya? Selalu SL nih. Gambar-gambar kayak apa yang perlu saya hindari? Teman-teman bisa belajar dari hasil backtest. Alright. Oh, SL. Oh, ternyata kirinya white space. Ini saya masih belum tahu konsep white space ya. Dengan begini teman-teman akan berkembang nih teman-teman. Oke, kirinya rame. Ini kira-kira white space nih di belakangnya. Jelas kita punya white space. Ini SL lagi nih misalkan. Oke, ini clean sebenarnya, clean. Tetapi SL, tapi TP. Ya sah-sah aja. Teman-teman bisa belajar dari transaksi masa lalu ya. Oke, kirinya rame, kirinya jelas rame nih. Ya, banyak sekali transaksi. Teman-teman bisa SL. Yes, teman-teman, ini bisa jadi rally base drop di time frame daily areanya kalau nggak salah. Harusnya rally base drop time frame daily atau drop base drop di time frame daily. Karena candlenya ini kayak candle base nih di time frame besar. Teman-teman harusnya sell di area ini sih, sell di area atas lebih oke. Nah seperti itu teman-teman, pakai confirmation entry yang tadi. Nah, ini saya masih belum kenal confirmation entry, belum kenal belum kenal yang namanya white space. Jadi dengan ini teman-teman, saya harap teman-teman juga bisa ikutan berkembang dan semoga tradingannya akan jauh lebih mantul lagi, mantap betul. Sudah 23 menit, videonya panjang banget. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang nonton sampai habis. Teman-teman terima kasih waktunya. Saya akan share ini di grup channelnya Jaripedia dan di YouTube ya. Nanti linknya akan saya share juga. Oke, sampai sekian dulu teman-teman sesi sharingnya teman-teman. Saya pengennya ngobrol santai aja sih hari ini, nggak membahas yang sesuatu yang sangat serius itu, no. Ya intinya yang paling penting dari video ini adalah pentingnya melakukan backtest sebelum teman-teman entry. Itu adalah pesan saya, bukan pesan saya sih, pesan guru saya yang saya teruskan ke teman-teman semuanya. Oke, saya Dani Indrawan Pertama undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.